Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai salah satu DKM Masjid yang ada di kampus ini, DKM Masjid Al-Mabrur. Di sini sudah ada narasumber saudara ini. Nah, di sini kita bertanya nih tentang sejarah masjid tersebut. Pertama, pertanyaan dari saya nih, Bu. Sejarah berdirinya masjid tersebut itu seperti apa sih dirinya? Kenapa bisa adanya masjid Al-Mabrur di sini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak bisa pakai salam ya saudara. Ya. Sebelumnya di sini saya terkait daripada salah satu pengurus DKM di Masjid Al-Mabrur, dan juga tadi diamanahkan oleh Ketua DKM untuk menemani teman-teman dari PT IKI agar melakukan tugas menceritakan terkait sejarah daripada berdirinya masjid. Berdirinya Masjid Al-Mabrur ini dulu bukan masjid awal-awalnya. Dulu itu di mana pada tahun 1960-an tuh dulu berdiri masih hanya sekedar musola. Di sekedar musola dulu tuh, nggak masjid, dan di samping-sampingnya yang masih hutan dulu itu tuh, dan juga tempat-tempat pemukiman yang lainnya. Jadi 1960-an itu berdirinya musola Al-Mabrur, dan berjalan seiringnya waktu karena di kampung itu membutuhkan masjid ya kan. Di tahun 1990-an itu berdirinya masjid, tapi belum semewah yang sekarang. Dulu itu hanya untuk menempatkan bagaimana masyarakat itu bisa sholat di tempat yang layak dan nyaman, dan juga bisa melakukan masjid itu menjadi masjid untuk melakukan sholat Jumat dan lain-lainnya. Jadi seperti itu terkait daripada berdirinya Masjid Al-Mabrur. Seperti itu saudara. Ya, mungkin dari teman-teman yang mana dari saya? Dari saudara adik? Ya, saya mau nanya visi misi masjid itu apa saja? Nah, kalau berbicara visi misi itu bukan masjidnya, akan tetapi terkait daripada kepengurusan, mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya, kalau berbicara visi misi terkait kepengurusan DKM, yang dimana memang kami mempunyai sebuah visi menjadikan menjadikan pengurus masjid ini pengurus yang harmonis dan visioner beserta bernuansa religiusitas. Jadi bagaimana caranya kami akan membuat sebuah kepengurusan ini sebuah pengurus yang harmonis, agar kenapa? Agar kita enak menjalaninya, karena untuk menjadi pengurus DKM ini kan amanah yang sangat besar ya, yang dimana kita ya sebagai manusia mempunyai kesalahan atau lupa, kita mempunyai khilafan. Maka dari itu kami benar-benar gitu menjadikan kepengurusan masjid ini pengurusan harmonis dan visioner, yang dimana artinya kita ini mengedepankan agar bagaimana caranya masjid ini terus berkembang. Ya contoh kayak kami juga mempunyai anak-anak remaja masjid untuk membantu berjalannya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Karena kegiatan yang ada di masjid itu ada kajian sunnah, dan juga ada pengajian rutinan pembacaan maulid yang dipimpin ada dengan majelis at-tanwir. Itu kami melakukan pengembangan itu agar kenapa? Agar kita bisa melakukanlah, agar kita bisa menerangi kampung kita sendirilah di situ, terkait daripada visi dan misi pengurus DKM masjidnya ya Mas ya. Mungkin seperti itu ya. Itu. Oke, di sini gimana apa sih program dalam pembelajaran di Masjid Al-Mabrur itu bagaimana ya? Nah, kalau berbicara program dan pembelajaran itu kita memakai kajian gitu. Setiap malam minggu itu kita ada yang namanya kajian rutinan mingguan. Itu bersama remaja dan juga bersama masyarakatnya. Itu yang diketuai oleh ada anak remajanya gitu. Dan juga di dalam pembelajarannya itu kita melalui daripada kitab-kitab yang dibutuhkan. Seperti halnya untuk di bulan ini tuh kita sedang mempelajari terkait
yang dasar-dasarnya terkait daripada kayak mempelajari tata cara sholat yang baik dan juga mempelajari bagaimana menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi seperti itu terkait pembelajarannya. Jadi kita belajarnya itu dengan metode sharing gitu. Misalnya contoh, saya yang bertanggung jawab dalam mengurus masjid dan bertanggung jawab dalam program-program yang ada, saya memanggil teman-teman atau orang yang akan dijadikan pemateri dalam kajian tersebut. Nah di situ nanti metode sharing gitu. Jadi dibukalah sebuah pertanyaan. Jadi nggak hanya menjelaskan seperti halnya sekolah guru menjelaskan kepada murid, tapi memang di pengajian itu kita buka sharing dan itu juga terbuka untuk umum. Jadi misalnya nanti teman-teman punya waktu bisa datang ke kajian kami nanti melakukan kajian tersebut. Jadi seperti itu terkait daripada pembelajaran yang ada. Dan juga ada di Jumat subuh. Di Jumat subuh itu kajian kajian subuh kalau di Jumat subuh. Nah di kajian subuh itu kita melakukan saya sendiri sih waktu itu memang memberikan saran kepada sepuh-sepuh yang ada di sini agar menempatkan kiai-kiai atau ustadz untuk melakukan kajian subuh. Agar kenapa? Agar ya kita sama-sama memanfaatkan lah. Karena di sini masih ada ustadz, masih ada kiai, ya kita buatlah kajian subuh untuk masyarakat dan sebagai halnya. Jadi seperti itu terkait pembelajarannya. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Gimana dengan program unggulannya? Oh, kalau terkait program unggulan di sini kita baru baru menciptakan sebuah zakat yang dimana zakat tersebut itu enggak hanya dilakukan di zakat fitrah saja, tapi kita benar-benar membuka sodako yang dimana dinaungi oleh Badan Amil Zakatnya sendiri, yaitu dinamainya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi seperti itu. Nah di situ setiap 2 minggu sekali kami melakukan putar keliling ke rumah warga untuk melakukan bukan meminta sih, kayak sumbangsi amal sodako lah. Sumbangsi amal sodako nanti kita kumpulkan di situ, dan ketika ada warga yang membutuhkan, nah di sini hadirlah masjid untuk warga tersebut. Dan kita juga kolaborasi, kita tetap berkolaborasi dengan RT dan juga pemuda-pemuda Karang Taruna dan lain hal sebagai halnya. Jadi seperti itu terkait program unggulan. Dan juga ada program unggulan kami, yaitu di masjid ini kami membuka wadah untuk anak-anak yang ingin belajar, untuk anak-anak yang ingin mengerjakan PR ketika ada tugas dari sekolah. Itu dari anak SD sampai anak SMA ada di situ. Nah, pengajarnya itu dari mahasiswa. Ada dari mahasiswa organisasi, ada Ikatan Mahasiswa Tegal. Ada juga dari remaja kita sendiri yang mengajar, kegiatan mengajar tersebut. Di dalam itu dilakukan setiap malam. Alhamdulillahnya anak-anak remaja berantusias untuk membantu anak-anak yang masih sekolah. Jadi disitulah tempat kita bertukar ilmu dan mengajari adik-adik yang ada di kalangan masyarakat. Jadi seperti program unggulan dari kami.